Yang saya ingin sampaikan hanya satu. Mohon penegak hukum menegakkan keadilan dengan benar. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri dan mendengarkan dengan telinga saya sendiri, kejadiannya seperti ini rakyat kecil. Tapi jangan menganggap rakyat kecil itu bisa dikecilkan. Seperti sapu lidi. Jadi nanti kalau sapu lidi itu disatukan akan kuat. Itu yang menjadi kekuatan saya saat ini karena saya melihat semua ternyata kezaliman yang sangat luar biasa. Makanya kita harus mencari kebenaran di atas kebenaran. Jadi kebenaran meskipun bisa disalahkan sama mereka, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Itu prinsip hidup saya sekarang. Begini Pak Lili, saya mau bahasa yang sederhana, lugas, transparan, karena Saman sebagai badan yang pernah mengaudit bank, dan saya yakin, bahkan kalau bisa saya minta Pak Lili langsung tunjuk, boleh nama, boleh siapapun, karena yang nonton ini boleh marketing bank, boleh direktur bank, boleh apa, pokoknya pertemuan ini bukan kaleng-kaleng Pak Lili ya. Siap. Yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa bank itu bukan rumah gadai. Satu, itu undang-undang bank sentral. Bank itu adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Ya intinya itu. Tadi ini semua udah, kalau saya singkat Pak ya, bahasa sederhananya, inilah perampok sebetulnya. Perampok yang namanya white collar crime. Kejahatan kerah putih. Sekarang Pak Lili ya, langsung aja. Jadi gini Pak Lili, saya mau bahasa yang sederhana, lugas, transparan, karena Saman sebagai badan yang pernah mengaudit bank, dan saya yakin, bahkan kalau bisa saya minta Pak Lili langsung tunjuk, boleh nama, boleh siapapun, karena yang nonton ini boleh marketing bank, boleh direktur bank, boleh apa, pokoknya pertemuan ini bukan kaleng-kaleng Pak Lili ya. Siap. Nah, tafadhol Pak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Nur yang sudah menyediakan channel YouTube-nya. Insyaallah. Insya Allah malam ini kami diridhoi oleh Allah karena kita juga jihad fisabilillah dalam ekonomi Pak. Amin, ya. amin. Jadi setelah tadi saya mendengar semuanya, itu saya cuma menyimpulkan ada sebetulnya semua sama kasusnya. Yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa bank itu bukan rumah gadai. Satu, itu undang-undang bank sentral. Bank itu adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Ya intinya itu. Tadi ini semua udah, kalau saya singkat Pak ya, bahasa sederhananya, inilah perampok sebetulnya. Perampok yang namanya white collar crime. Kejahatan kerah putih. Itu. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya tunjukkan dulu legal standing saya. Biar nanti bisa siapa sih yang bicara tuh? Wah, Lili kaleng-kaleng. Tidak. Silahkan. Ya. Ini tolong di zoom. Iya. Mana yang pegang? Ya. Ini Lilik Martono. Saya direkrut bukan oleh direksi, bukan oleh komisaris, tapi oleh Muin Ali Gunawan. Itu pemegang saham pengendali Penin Bank. Sekali lagi saya bilang, saya bukan boneka. Kalau direksi Penin, komisaris Penin itu boneka. Saya katakan itu silakan. Yang namanya Pak Rostian Samsudin, Presiden Bank Panin, kalau mau somasi silakan. Namanya Ahmad Hidayat silakan, ya. Karena Anda semua sudah membuat standar ganda. Nanti saya akan sampai ke itu. Oke. Ini direksi Penin sudah standar ganda. Satu, menugaskan kepada kami untuk memeriksa Panin Bank Banjarmasin, dan satu lagi mem-PHK. Padahal ini sudah terjadi tindak pidana. Itu kronologi singkat dulu Pak ya. Oke. Yang saya ingin arahkan sekarang ke tepat langsung kepada
yang baru saya datangkan adalah Gubernur Bank Indonesia. Saya minta mulai saat ini Pak, ini sudah terbukti di lapangan, kami kumpulkan semua kejoliman bankers ya yang bertindak sebagai perampok bank. Dia itu rentenir dan itu rumah gadai yang menyita. Saya ingatkan lagi Pak Gubernur ya, Pak Gubernur itu paham pasti karena Pak Gubernur itu bekas dari pengawasan di BI. Kami sudah serahkan Bapak surat. Apabila Bapak tidak menindaklanjut ini, kami akan RDPU kembali karena kami sudah RDPU di Komisi 3 dan Komisi 11 pada saat itu, dan itu hasilnya menguap. Kenapa menguap? Nah, alhamdulillah sekarang Pak Haji Samsudin di Komisi 3 yang pada saat itu juga akan melanjutkan panja dengan narasumber adalah kami sebagai auditor, ditangkap KPK. Itu satu Pak, itu. Nah, itu ajab Allah ya. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, pertama kali adalah pada Gubernur BI ya. Saya ingatkan sekarang bahwa mulai hari ini kami akan menggalang ke seluruh provinsi, bukan hanya Bank Panin. Semua bank, Bank Mega, BTP, dan bank apapun. Saya tahu pasti dari mulai Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan sampai peraturan lelang, eksekusi, dan sebagainya lah. Yang intinya tuh mengambil alih, merampas dari hak debitur. Itu intinya. Yang perlu saya jawab khusus tadi yang mengenai puting beliung Pak ya, itu khusus. Saya ingatkan kepada Gubernur BI, dulu ada namanya force major di gempa bumi Jogja. Itu bisa diajukan oleh banknya, itu bisa di write off, dihapus buku Pak. Itu terjadi pada saat gempa bumi Jogja. Itu saya meriksa dulu. Itu pun diplesetin oleh banknya sendiri. Tidak gempa bumi tapi dimasukkan, itu di write off, hartanya diambil. Nah itu jolimnya. Ya Pak. Kedua, saya pesan kepada pengawas BI ya, yang nama-namanya tercantum di dalam surat ini, terutama saudara Enrico Haryantono. Anda itu adalah yang membimbing kami. Saya pernah mendapat surat tugas dari Bank Indonesia untuk menemani tim khusus BI ke Banjarmasin. Itu banyak yang dijolimi semua, bukan satu. Kami sudah lapor kepada Anda, dan saya sudah meeting di Menara Radio Sukaryo lantai 16. Sudah kami berikan laporan audit setumpuk seperti ini. Anda berjanji menindaklanjuti tapi tidak tindaklanjuti. Anda sekarang mendapat jabatan penting di BI. Kemarin saya datang, Anda tidak mau ketemu saya. Ini SMS Anda ya, tolong disut. Anda ini bergerak di belakang saya. Nih Pak Yus ini yang dijamin tidak di PHK. Pada saat undangan tidak resmi dengan SMS, dibilang Pak Yus siap-siap Anda bertiga akan kami minta hadir ke BI, tapi tidak pakai undangan normal, hanya lewat SMS. Pak Lili tidak perlu hadir. Ini namanya kurang ajar, pengkhianat bangsa dan negara. Itu namanya Enrico berserta timnya. Ini bisa disut. Silakan. Ditambah 2 orang lagi tim pengganti yang mengganti tadi tim yang amanah dan istiqomah digusur Pak, diganti dengan orang ini 2. Nah ini orang yang namanya Anung Haryanto. Tolong Pak Anung ya, Pak Bapak itu masih di BI. Saya punya rekamannya, jelas itu saya sudah upload di Facebook. Saya juga kepada Pak Beston Panjaitan dari DIMP, Divisi Investigasi Mediasi Perbankan. Anda itu punya MOU dengan Kapolri, dengan Kejaksaan. Anda sudah menyatakan bahwa itu terjadi tindak pidana sesuai dengan referensi dari Deputi Pengawasan BI. Ini terjadi di Banjarmasin. Kenapa Anda itu tidak menindaklanjuti, malah Anda sekarang mendapat jabatan? Itu untuk di Biston Panjaitan dan Hanung. Yang selanjutnya untuk Pak Teguh Supangkat. Saya mengirim surat kepada Pak Presiden Jokowi lewat Seknek. Ya. Dijawab oleh orang OJK yang namanya Teguh Supangkat. Anda sudah melakukan kebohongan publik. Ini saya dapat dari Seknek. Kemarin saya kasih surat ke Bapak, saya datang ke OJK, Anda tidak bersedia. Saya tidak akan berhenti di situ, Pak Teguh Sepakat. Anda digaji uang rakyat, ya dari hasil kami. Tapi Anda bank bankers memeras rakyat sampai semuanya terjolimin. Anda tidak bertindak. Ingat, kami tidak akan berhenti karena saya menguasai undang-undang tindak pidana perbankan. Kalau semua yang ada di sini yang terkorbani itu dia lawan perdata dengan perlawan eksekusi, percuma. Saya katakan percuma. Karena saya tahu oknum hakim,
oknum KPNL, oknum biasa, oknum Polri, semua udah masuk dalam lingkaran. Contoh, kenapa saya bisa katakan itu? Saya punya kronologi singkatnya saja. Sejak tahun 2013, 2007 malah, ya, saya sudah ungkap semua dan saya sudah bikin surat kepada semua lembaga tinggi negara dan aparat terkait. Ya, satu, saya sudah buat juga ke DPR, Komisi 11, sudah. Ya. Dua, Bank Indonesia sudah. Ini saya sudah kasih kepada Pak Gubernur ya, Pak Gubernur, ingat, saya sudah kasih lampiran kepada Anda. Anda harus tanggung jawab sebagai Gubernur Bank Sentral. Anda itu sekarang sedang diamati oleh bank-bank dunia. Kami sebagai warga negara malu punya Gubernur BI, Bank Sentral yang mengawasi dan memanage para ekonomi moneter di Indonesia. Ingat itu Pak Gubernur, malu kami. Tidak sepantasnya Anda membiarkan kasus seperti ini. Ya. Kedua, kami juga sudah buat OJK. Ya. Ketiga, Mahkamah Konstitusi. Ini adalah pem-PHK-kan auditor yang sudah membantu negara. Karena auditor itu tidak bersedia merubah audit ini, mereka direksi dan komisaris Bank Panin berkonspirasi dengan pengawas BI yang tadi saya sebutkan nama-namanya, pengkhianat bangsa dan negara, Enrico CS. Ya, Pak. Nah, jadi saya lapor ke Mahkamah Konstitusi. Saya lapor juga ke Mahkamah Agung, MA sudah. Ya. Itu malah sudah inkrah yang namanya auditor di PHK karena rekayasa mangkir, Pak. Sebetulnya tidak mangkir. Setelah kami berjuang lewat LPK, timbullah pensiun dini, saya berjuang lagi pensiun normal. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa dibeli? Siapa yang membeli? Siapa yang ditipu? Ya oleh asing-asing ini. Itu terjawab. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah inkrah, kami berjuang lewat LPK, keluarlah pensiun normal. Baru 2 bulan lalu, Pak. Ya. Ketiga, Komisi Yudisial. Tidak ada gunanya. Komisi Yudisial berjanji pada saat itu akan memanggil kami dengan pelanggaran kode etik hakim untuk sidang kedua, tidak dilaksanakan. Ya. Terus selanjutnya Peninbank sendiri kita sudah proses, Pak, tapi tetap tidak dikerjakan oleh baik DPR maupun di sini Kapolri. Saya juga udah buat surat Kapolri, Kabar Reskrim sudah semua, Pak. Organisasi advokat sudah saya laporkan. Karena ada seperti bapak-bapak ini, bahwa yang namanya advokat itu dibeli oleh Bank Panin, padahal itu advokat dari kita. Dalam waktu 1 bulan dibeli Bank Panin. Itu ada advokat seperti itu. Nah itu ada, saya sudah laporkan itu namanya ke KAI, tapi saya tidak ada waktu ngurusin advokat, kita pidana saja, masuk ke sana, kan gitu. Nah, di Snaker juga sudah, itu dengan penggelapan pajak jam sostek, yang sekarang saya sudah laporkan juga, sekarang itu sudah di KPK, saya lapor di KPK itu sudah di follow up. Nah, tolong disut, saya lapor KPK itu tahun 2014 dan lapor ke OJK juga 2014. Pada saat itu belum diproses dan kami akan berkoordinasi lagi dengan Tipikor dalam hal ini. Karena baru diproses itu ibaratnya cumi-cumi ya, Pak. Godfather-nya belum. Ya, saya minta dengan KPK, Pak Firly juga jangan segan-segan menegakkan hukum karena ini biangnya. Kalau saya bilang ini biangnya belum dipanggil, Pak. Padahal fakta pengadilan sudah menyatakan bahwa kami disuruh oleh Muminati Gunawan. Sudah ada fakta pengadilan yang merekrut saya. Jadi saya tekankan lagi, tolong Pak Firly di KPK ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami dengan Ketua LPK akan membuat mosi tidak percaya, baik itu pada KPK maupun Polri. Betul nggak, Pak? Itu udah kita set up di situ. Terus dengan Menaker juga sama, Pak. Menaker itu kita laporkan bahwa itu ada penggelapan dari jam sostek, di mana itu adalah gaji pokok yang harus dilaporkan itu lebih rendah dari Undang-Undang Pengupahan Perlindungan Upah. Itu penggelapan pendapatan negara dari sisi pajak. Ya. Kalau Bank Panin kemarin sudah terbukti dalam persidangan tahun 2016 saja udah 1,3 triliun, itu baru satu. Saya ingatkan, siapapun yang ada di Bank Panin, apakah itu komisaris dan itu direksi, silakan Pak, kalau Bapak tetap melindungi, kami juga akan seret. Saya punya bukti bahwa Bapak ada di situ. Nanti sebentar, saya tayangin lagi, Pak. Yang namanya Pak Erianto, ya, Pak namanya lagi itu adalah Pak Joko Priyatno. Itu Bapak semua itu mantan Bank Indonesia, pejabat tinggi kan? Ini dia suratnya.
Sudah ada green design kepada saya untuk mem-PHK saya atau mempensiunkan saya. Tapi saya anggap itu hidayah buat saya, Pak. Saya berhenti. Itu saya masih ditolong Allah. Dan saya terima kasih kepada mantan Gubernur BI Mulyaman Hadad yang tidak meloloskan fit and proper saya untuk jadi direksi PAN Syariah. Sudah menyelamatkan. Karena saya tahu pasti bahwa unit syariah itu tidak murni modalnya dan tidak murni itu peraturan syariah karena masih tercampur dengan bank konvensional. Selagi-lagi saya diselamatkan. Satu, saya diselamatkan dari tangkap KPK karena saya sudah keluar, bukan urusan saya, dan saya sudah lapor KPK sebetulnya. Jadi saya tidak bisa disalahkan sebagai mantan kepala pengawasan. Kedua, saya diselamatkan dari syariah yang tidak murni. Nah, sekali lagi saya himbau kepada Bapak, dan ini laporan saya juga kepada OJK, Pak Enrico, sekali lagi, Bapak sekarang ada di level tertinggi dalam analisis ekonomi. Bagaimana sekelas Bapak Enrico itu yang bisa nulis SMS? Tidak begini SMS seperti ini, tidak menjamin Bapak sebagai orang analisis ekonomi di Bank Sentral. Tolong Pak Enrico, kami tidak akan berhenti. Silakan. Mulai saat ini, tadi kami pun sudah ke Bank Panin. Saya sudah menemukan bukti semuanya bahwa yang kasus Bu Sri Patoka itu tidak usah jauh-jauh ke KPNL. Itu udah ada grand design seperti satu, saya bilang. Itu ada namanya standing instruction, itu adalah kuasa daripada seorang debitur untuk mendebit rekeningnya. Itu tidak pernah ditandatangani Ibu Patoka. Dana sudah ada, kenapa standing instruction itu tidak dijalankan dari November sampai Desember? Itu memang direkayasa untuk macet. Nah, saya tanya kepada petugas Penin tadi, Pak. Saya kasih tadi rekening korannya. Coba Anda lihat, 2015 dari mulai Februari sampai Mei, macet atau tidak? Maaf Pak, saya nggak berani jawab, saya nggak tahu. Anda sebagai bankers, Anda sudah di training. Saya ingatkan kepada Anda ya, Anda itu bukan rumah gade, Anda harus tahu bahwa ini, saya minta semua data, tidak mau dijawab, silakan. Anda tinggal nunggu panggilan Polres, saya bilang. Nah, kami tadi langsung ke Polres. Kita sebagai mitra kerja yang untuk menegakkan, kita tidak melawan institusinya, tapi oknumnya. Kita sudah sepakat bahwa kita akan kasih masukan karena kebetulan saya tahu SOP-nya, kebetulan saya yang buat SOP-nya, kebetulan saya juga auditor forensiknya di Bank Panin, dan semua insya Allah bank itu semuanya aturan sama persis sama. Jadi tidak akan sulit buat saya untuk menemukan pidananya. Dan mulai hari ini Pak Gubernur ya, saya ingatkan, saya akan kolektif semua yang ada di provinsi Indonesia khususnya. Saya minta data-data mereka, saya akan semua lapor ke Polres setempat, akan saya bawa nanti ke DPR, saya akan bawa ke Kapolri. Apakah seperti ini tindakan dari Bank Sentral? Seharusnya pengawasan dari Bank Indonesia itu yang pertama kali mencegah terjadinya seperti ini, gitu loh. Mencegah, karena saya lihat semua ini, ada yang asetnya nilainya 2 miliar diambil 300 tanpa ada imbalan. Itu kan semua sebetulnya Pak Gubernur ini paling tahu sebetulnya kasus-kasus ini, karena Pak Gubernur itu pernah di pengawasan BI. Ya, saya ingatkan sekali lagi Pak ya, seperti Pak Supangkat sekarang sudah menduduki di OJK Pak ya. Bapak sudah menipu Kemenseknek, khususnya surat saya ke Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi, Anda juga harus membaca surat kami, karena dari 5 Maret 2016 saya kasih Pak Jokowi. Saya akan membantu Pak Jokowi sebagai kepala negara membersihkan. Pak Jokowi pada saat pidato kenegaraan tahun 2020 mengatakan bahwa hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, hukum harus menjadi panglima. Lihat YouTube saya di Ombudsman. Saya bantu Pak Jokowi, tapi kalau tidak ini ditindaklanjuti Gubernur BI semacam ini, jangan salahkan kami. Kalau kami akan bersatu melawan kejoliman, saya tidak makar. Tapi di fakta ini menurut undang-undang loh. Undang-undang perintah undang-undang Bank Sentral dan tupoksinya OJK. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Nah, yang akan saya kasih closing statement, ini terjadi akibat pembiaran Pak. Pembiaran dari kasus Banjarmasin. Ada investasi bodong, sekuritas bodong yang sudah saya laporkan ke OJK dengan timnya Pak Enrico tadi, timnya Pak Beston Panjaitan, yang divisi investigasi mediasi perbankan, tidak ditindaklanjuti. Kami temukan sekarang 2022 terjadilah ini. Kalian yang ada di Bank Indonesia harus bertanggung jawab kepada rakyat, karena gaji Anda adalah dari uang rakyat Pak. Kami tidak akan berhenti sampai kemanapun, silakan Bapak. Kami juga akan ke Mabes nanti Pak. Silakan Pak Gubernur BI, Pak Enrico, Pak Teguh Supangkat yang sudah membohongi
Pak Jokowi. Ini bukan surat untuk saya, untuk Seknek, tapi saya dapat dari Seknek, Pak. Saya dapatnya bagaimana tidak perlu saya ceritakan, ya. Saya juga dapat notulen meeting dari Bank Indonesia, bukan untuk saya. Ini notulen meeting intern di Bank Indonesia, tapi saya dapat. Dan saya dapat dari mana? Jangan tanyakan saya, Pak. Betul, semua ada semua di sini, ya. Nah, sekali lagi kepada Bank Indonesia, anggota Dewan, Komisi 3, Komisi 11, saya sudah minta, LPK sudah minta RDP ulang ke fraksi PKS dan P3. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Saya akan kembali datang, karena saya sudah dapat jalur-jalur seperti yang sebelum saya bisa sebutkan di sini, kami akan kembali. Seperti YouTube saya di OJK. Kami akan RDP ulang. Pada saat RDPU di Komisi 11, itu yang hadir adalah Wakil Deputi Gubernur BI Ronald Waas, Pak. Ronald Waas pun harus bertanggung jawab atas kejadian sekarang pengulangan kembali kejoliman. Ini banyak sekuritas bodong, Pak. Falas bodong di Banjarmasin. Tapi tidak tindak-lanjuti. Saya auditor bukan katanya, karena saya pelakunya. Saya kuasa direksinya dan saya di lapangan. Kalau Bapak masih kurang puas dengan saya, kita ketemu nanti di Komisi 11, kita ketemu nanti di Mabes Polri. Silakan, Pak. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kami dengan lembaga independen LPK bukan lembaga yang kaleng-kaleng. Maaf ya, karena saya udah terangkan tadi legal standing saya. Silakan cek laporan saya di KPK, di OJK, dan di Menteri Keuangan. Ya, itu mungkin dari saya, Pak ya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Karena ini sekali lagi adalah pembiaran, Pak. Pembiaran itu tadi yang sudah dijelaskan oleh ketum saya, itu termasuk korupsi. Ya, pembiaran, Pak. Kan. Nah, itu ada sanksinya, Pak. Pembiaran itu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan nomor 10 tahun 98. Nah, itu yang sekarang kita akan masuk ke seluruh Polres. Nah, saya pesan kepada semua Kapolres, jangan diulangi lagi kasus Banjarmasin. Karena kejahatan perbankan itu bukan kejahatan tunggal. Di Banjarmasin itu, pimpinan cabangnya pada saat mau sidang stroke meninggal. Nah, atas dasar itu SP3. Saya sudah pensiun. Tapi saya ingatkan Pak Kapolres ya, khususnya yang di Banjarmasin, yang namanya barang bukti diserahkan kepada dari auditor dan timnya, itu tidak bisa diserahkan kembali kepada orang lain. Harus kepada yang menyerahkan. Sekali lagi ya Pak Kapolres, semua sekarang kepada seluruh Kapolres di Indonesia, Pak. Kami tidak akan berhenti. Jelas Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan itu sudah jelas aturannya, dan saya insya Allah atas izin Allah bisa membuktikan. Mulai malam ini saya akan kolektif semuanya, apa permasalahannya, tolong bikin resume, kita akan bergerak. Lillahi ta'ala, kalau Allah mengizinkan kun fayakun. Nah, Anda sebagai Gubernur BI, Anda bilang besar tidak, yang maha besar itu Allah. Anda sebagai Presiden, yang besar juga tidak, Pak. Anda sebagai Kapolri juga bukan orang besar. Yang besar mau Allah, Pak ya. Hari ini saya contoh yang diselamatkan oleh Allah, saya tidak diluluskan fit opera oleh Gubernur BI Bolyaman Haddad. Itu saya sudah diselamatkan. Jangan Anda lagi ada di situ, di lingkaran yang zolim. Saya bilang, kalau istilah saya, mereka tuh dajjal. Ini istilah saya, silakan kalau tidak berkenan dengan saya, somasi saya akan layani dimanapun. Saya siap dimanapun. Ingat sekali lagi, baru hari ini saya trace check ke PS1 2 cabang ya. Selebihnya nanti kita akan ke provinsi lain. Saya lapor ke Gubernur BI, saya akan follow up lagi cabang Lampung, cabang Palmerah. Dan ingat, ada corporate kredit yang belum saya ungkap di sini, karena saya nanti menunggu kesempatan berikut, dan saya siap membongkar yang namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena saya punya follow the money, flowchart, didukung dengan alat bukti. Bukan katanya-katanya. Saya tahu siapa, seperti Yulianti Tatan, itu mantan petinggi BI, dia membidarin apa, dan dia pernah juga ribut dengan saya karena grand design untuk menyingkirkan saya. Saya tahu Joko Priatno, Pak Joko Priatno, Anda pernah blacklist di BI, Anda melindungi Bang Panin, Anda pernah saya usir dari Bang Panin. Ini Lilik Marto, Anda komisaris Pak Erianto, komisaris independen, Anda saya laporkan, Anda diam saja. Anda itu diangkat oleh Bang Panin dari mantan pejabat BI, sebagai komisaris independen. Nah, satu lagi, Ketut Antonius, Anda sebagai Direktur Kepatuhan, seharusnya Anda orang pertama yang lapor ke BI karena Anda melindungi. Anda sudah membuat yang namanya notaran palsu untuk membohongi publik. Silakan Pak Ketut, saya juga akan tuntut Anda. Itu Pak.
Menurut dari saya sambutannya. Baik. Ya, ini baru sekedar Ya, sambutan. secuil ya. Secuil saja. Tunggu Saya tanggal mainnya. masih tunggu tanggal mainnya. Saya masih banyak alat bukti Oke. dan saya tetap berjalan dengan insya Allah dengan LPK karena Baik. kita tadi juga memang lembaga resmi. Oke. Sekali lagi saya tutup. Mudah-mudahan hari ini adalah Allah membuka pintu buat kita semua untuk mengangkat semua kejoliman karena kita mencari kebenaran yang hakiki. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon doanya dari Gus Nur, dari Insya semua Allah. yang ada di sini. Insya Allah. Karena kami di sini hanya mencari ridha Allah, Oke. ya, sesuai dengan posisi saya, Pak. Satu pertanyaan saja, Siap. Pak Lili ya. Satu atau dua lah. Ya, Ya pertama, berarti ini dirampok ini intinya ini. siap itu dirampok. Dirampok secara dan sistematis dirampas. ya. Ya, secara sistematik. Karena Sistematis. sudah ada desain, Pak. Oke. Karena apa? Yang namanya restrukturisasi itu jelas harus. Hmm. Yang namanya reschedule juga harus. Tapi yang namanya lelang itu harus diinformasikan. Karena di OJK itu ada undang-undang perlindungan konsumen ada. Harus transparan kepada semua konsumen bank. Ada, Pak. Harus ada. Apapun yang dikerjakan bank harus dikasih tahu kepada nasabahnya. Harus ada perlindungan konsumen. Sekarang kita fokus ke Bu Patoka Siap. karena antum orang panin kan. Ya. Gimana ini Bu Patoka ini apa benar-benar didolimi, apa benar-benar wan prestasi atau bagaimana? Tidak, secara fakta hukum dan bukti itu udah dijolimi dari awal, Pak. Karena apa? Pengumuman lelang di KPNL tidak sesuai dengan rekening koran. Rekening koran itu tidak ada yang namanya macet. Tapi tiba-tiba kok tanggal 25 itu Februari ada. Saya tadi tanya dengan orang Bank Panin. Anda sebagai pejabat Bank Panin coba lihat rekening koran ini. Tidak berani jawab. Saya tidak tahu. Anda kalau tidak tahu menjawab bahwa ini kolektibilitas kredit, namanya kualitas aktiva produktif, jangan jadi bankers. Saya tahu Anda tidak boleh jawab oleh direksi. Siap, pokoknya Anda saya panggil nanti ke Polres. Oh begitu. Ya, karena kita sinergi membantu penyidik. Baik. Gitu loh, Pak. Kita akan menyetop kejoliman ini di mana-mana. Ini jelas kalau Ibu Patoka, saya sudah datang ke lapangan. Oke. Ya, itu jelas itu udah didolimi dari awal. Dari awal, Pak. Jadi secara data memang Ya, didolimi ya. Memang didolimi. Udah ada green design itu sengaja. Untuk ngambil asetnya berarti ya. Terus katanya diblokir, itu salah. Pada saat mau membayar itu tidak perlu diblokir karena ada namanya dia bilang ada standing instruction payment. Itu adalah otomatis harus didebat. Tapi dalam hal ini itu sudah pidana juga. Kenapa? Bu Patoka tidak pernah tanda tangan standing instruction. Standing instruction itu mendebet secara otomatis kepada pemilik rekening. Harus ada persetujuannya. Saya tanya tidak pernah ada, kan gitu. Oke, saya wave dulu itu, saya skip. Kalau ada standing instruction, kenapa tidak didebat? Kenapa diblokir? Kenapa itu? Satu. Kedua, kenapa yang nama standing instruction berubah-ubah dari pokok cicilan yang ada di payment schedule ya, Bu? Itu kan harusnya lengkap. Sekian, tapi kenapa dicutil? 750.000, 1 juta. Itu bagaimana menentukan kolektibilitas kreditnya menurut peraturan OJK. Itu sulit, Pak. Karena itu tidak seperti itu aturannya, gitu. Dan tadi saya juga tanyakan, itu tidak bisa disembunyikan karena itu ada namanya nominatif kredit. Di situ nanti jejaknya. Harus ada, semua bank ada. Itu aturan sudah ditentukan oleh OJK. Maka insya Allah saya bilang, kalau ibu bapak-bapak sekalian berkenan nanti kita kumpulkan, insya Allah kita akan jalan itu dengan tindak pidana undang-undang perbankan yang sudah dieksekusi. Kalau kita bisa buktiin tindak pidana perbankan, batal demi hukum karena dari awalnya sudah ada cacat di situ, Pak. Itu pengalaman saya dengan kasus Banjarmasin. Oke. Sudah ya. Gimana? Ini gimana Banjarmasin ini? Banjarmasin begini, ini udah macet. Oke. Ya, udah macet. Dia asetnya ada di Jakarta 2M. Oke. Dieksekusi cuma 400 Juta. Oke. Yang beli itu orang-orang Bank Panin, Pak. Dibeli pun itu dari rekening giro, ditransfer dari Panin Lampung ke Panin Palmerah masuk ke Banjarmasin. Oke. Nah, aktenya semua itu akte kuasa beli itu palsu, Pak. Palsu. Ya, ini seperti ini. Timbul unmoney mau dieksekusi segala macam, kami terbang dengan Pak Oktavianus. Sebelumnya saya terbang dulu ke pengadilan sebelum dengan Pak Oktavianus saya gelar ini. Saya katakan Pak Hakim, silakan Pak Hakim kalau mau eksekusi Anda nanti akan tergulung. Ini tindak pidana penerbangan sudah ada. Ini rekomendasi dari Bank Indonesia sudah ada bahwa memang benar terjadi tindak pidana perbankan. Anda kalau mau eksekusi silakan. Tidak berani, Pak. Terakhir kemarin tahun 2002 tahun lalu, Pak ya, sebelum Covid, mau dieksekusi lagi. Kami datang ke Polda Banjarmasin, kami datang ke Penin, tidak berani eksekusi lagi. Sampai hari ini, itu tanah gurus kumpul. Sama satu lagi sebetulnya, dia ada pengembalian aset nanti yang harus dia terima 600 juta karena perampasan tadi.
Oke. dengan nilai taksasi yang tidak sesuai. Nilai taksasi itu rasanya nilai taksasi awal di taksasi ulang pada saat mau dilelang harus, dan itu harus ditentukan limitnya Pak, diinformasikan kepada pemilik tanah, pemilik jaminan, seperti itu. Oke. Nah, satu kasus lagi Pak, yang paling parah lagi, saya ambil satu sampling debitur di Banjarmasin, sudah di BAP oleh Bank Indonesia Enrico CS tadi, bahwa itu dia tidak menggunakan uang bank seutuhnya, dia pinjam 600, tiba-tiba harus ini 1,5 M. Saya panggil, itu ada di BAP, semua terjadi itu Pak. Mereka dari BI sudah minta yang namanya hard disk segala macam, ada tanda terimanya Pak. Tapi mereka tidak lanjut, malah mereka dapat jabatan sekarang. Silakan tafsir sendiri, kan itu Pak. Oke. Nah, itu Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ya intinya perampok lah ya. Intinya perampok dan perampas itu white collar crime kalau di perbankan. Oke. Kejahatan perbankan extraordinary. Oke. Gitu Pak. Baik. Itu extraordinary. Baik. Cukup Pak Lili ya. Cukup ya, terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing, tenangkan diri sehari 2 hari, ya, minta sama Allah, susun kekuatan, kumpulkan semua bukti-bukti, data-data, bangkit lagi dengan sisa-sisa semangat yang ada. Insya Allah sekarang kita ketemu orang yang benar, ketemu jalur yang benar. Nah, nanti kita susun bagaimana langkah selanjutnya. Simpan nomornya beliau, bila perlu bikin grup ini. Dan siapa yang nonton video ini yang mau bergabung, yang merasa korban, silahkan. Ya, kita hancurkan mafia tanah, mafia perbankan, mafia peradilan. Ya, kalah menang urusan Allah. Kurang lebih seperti itu. Kita perlu cantumkan nomor atau bagaimana nih kalau gitu? Tidak perlu? Harus cantumkan. Oke, coba berapa Pak Oktavianus nomor kontak person kita ini? 0812 0812 41 000 999. 999. Oke, yang satunya 0823 0823 22 22 111 111 999. 999. Lembaga Pemberantasan Korupsi Independen, nggak dibiayai cukong, ya, nggak dibiayai uang haram. Hubungi nomor handphonenya, yuk kita bergabung. Kata Bu Patoka, lidi kalau sendirian kamu bisa injak-injak, kamu bisa patah-patahkan. Tapi kalau lidi sudah bergabung, dia akan berubah jadi bah tsunami yang akan menghancurkan dirimu. Amin. Kurang lebihnya seperti itu. Saya tambah. Oh, boleh. Gubernur BI pun sudah kita kasih nomornya Pak Gubernur ya. Sampai hari ini Anda tidak menghubungi kami. Silakan resikonya Pak. Oke, Masya Allah. Baik, mungkin ini yang cukup, nanti insya Allah bersambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.